Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Selamat malam Pak Michael. Ya, Selamat malam. cuaca baik. Selamat malam Pak Michael. Selamat Hujan. malam Ibu. Hujan Pak? Ya, gerimis ya. Gerimis. Tadi ada hujan ya. Sekarang it's okay ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu semua, selamat malam, selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Dan kita bersyukur, terima kasih kalau malam hari ini kita kembali boleh ditemani oleh Pak Nisim, teman kita guide di Yerusalem, untuk ziarah dan kunjungan ke Bukit Muria, di mana kita akan melihat tembok barat Bait Allah dan beberapa sisa dari reruntuhan Bait Allah yang ada di sana. Sebelum kita mulai acara kita akan awali dengan doa. Silakan Pak Oni. Baik, Bapak Ibu, ya, saya baru WA Maher, dia on the way to the shop. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, tidak terasa seminggu sudah berlalu, dan sekarang kita ketemu lagi di virtual tour ini yang kita sudah coba rancang maksimal, dan semoga kita semua diberkati pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, kita doa dulu. Kami datang kepada Tuhan Yesus yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, yang telah datang untuk menebus kami, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami, termasuk pada malam ini kami akan masuk dalam virtual Holy Land Tour dari kota Yerusalem dan juga dari Bethlehem. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Engkau berikan kepada kami semua, berkati teman-teman yang sudah siap untuk melayani, baik itu Michael yang ada di Jakarta, Pak Nisim Atias yang ada di Yerusalem, dan juga Maher Kanawati yang ada di Bethlehem, dan hamba-Mu yang ada di kota Manado. Biarlah pada malam hari ini apa yang kami lakukan dapat berjalan maksimal. Semua peralatan yang kami pakai, jaringan-jaringan, signal-signal listrik yang kami pakai, Tuhanlah yang menjaganya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau memulai virtual kami pada malam ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi. Sebelum kita ke Pak Nisim, saya akan share screen saya sebentar untuk beberapa hal. Jadi Pak Honi nanti mungkin setelah saya selesai sedikit share screen, kita langsung ke Pak Nisim ya, sebelum saya lanjutkan cerita mengenai Bukit Muria. Sebentar ya Pak Nisim, saya share screen saya dahulu. Terima kasih. Ya, oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Saya
Ya, sementara mereka mempersiapkannya, Pak Nisim, nanti dari sana juga kita akan ke Maher untuk melihat yaitu replika tabut perjanjian yang dibuat sesuai dengan aslinya. Ya, silakan Michael. Oke, baik, Pak Honi. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara kita malam hari ini, Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 10 minggu. Seperti biasa, Bapak Ibu tolong untuk semua mikrofon dinonaktifkan supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Acara malam hari ini mungkin lebih dari 1 jam ya, karena kita akan juga ada live dari Yerusalem dan dari Bethlehem. Yang belum subscribe Bapak Ibu YouTube channel GBI Menorah Manado di GBI Menorah Manado. Silahkan Bapak Ibu bisa subscribe dan juga memfollow Instagram GBI Menorah di gbi.menorah. Juga yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official. Ada 2 YouTube channel yang kami gunakan sekarang ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang update dari kami, dan juga mengirimkan pesan WhatsApp ke 0818783552, supaya Bapak Ibu bisa kami selalu ingatkan sebelum acara mulai, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini, Blessing from the Promised Land. Kita akan pergi ke Bukit Muria, dan kita akan mengunjungi tembok ratapan dan bagian selatan dari Kompleks Bait Allah. Kita sudah bersama dengan Pak Nisim malam hari ini. Saya akan ke Pak Nisim dahulu sebelum saya akan lanjutkan dengan sharing saya. Terima kasih. Silakan Pak Nisim. Ya, shalom Bapak Ibu dari kota suci, kota Yerusalem. Saya sedang ada di depan tembok selatan Bapak Ibu. Nanti saya akan menuju ke tembok ratapan atau tembok barat. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, lihat di bawah ini, semua asli dari zaman Raja Salomo, dari Bait Allah pertama Bapak Ibu. Tembok Pak Nisim, ya. Maaf, apakah kameranya boleh di horizontal, di landscape Pak Nisim? Dicoba. Oh, ya. Ya, supaya lebih luas pemandangannya. Oke Pak, baik Pak, mantap. Oke ya. So ini Bapak Ibu di depan di bawah ini semua dari zaman Bait Allah pertama. Bait Allah pertama dibangun oleh Raja Salomo Bapak Ibu abad ke-10. Dan lihat ini tembok Yerusalem dari zaman Raja Salomo. Di depan di atas Bapak Ibu tembok selatan dan Bukit Moria. Bukit Moria ada 4 tembok, tembok selatan, timur, utara, dan barat. Saya sedang ada di depan tembok selatan dan ada 2 atau 3 pintu gerbang yang tertutup. Bisa lihat Bapak Ibu, ini pintu gerbang namanya pintu gerbang Hulda. Pintu gerbang Hulda. Dan zaman dulu Bapak Ibu, orang Yahudi yang belum naik ke Bait Allah, lihat ada di bawah di tempat ini berapa tempat pentahiran. Sebentar lagi saya maju ke depan. Yang ini di bawah Bapak Ibu. Lihat ada berapa tempat pentahiran yang orang Yahudi zaman dulu sebelum naik ke Bait Allah, mereka harus masuk ke tempat pentahiran dulu ya. Lalu kemudian mereka naik ke atas dan masuk ke Bait Allah. Lihat ada tangga batu di antara pohon-pohon. Tidak bisa lihat, tidak jelas, tapi itu tangga batu yang zaman dulu orang Yahudi naik dan masuk ke Bait Allah. Sebelah kiri, kubah yang hitam yang kelihatan Bapak Ibu, itu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Walid tahun 719. Dan nanti dari tembok barat, kita akan lihat Dome of the Rock atau kubah emas. So ini tembok selatan Bapak Ibu, zaman dulu dari tempat ini juga dari tempat ini orang Yahudi masuk ke Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Dan pintu gerbang Hulda Bapak Ibu, pintu gerbang Hulda yang orang Yahudi zaman dulu masuk lewat
pintu itu ke Bait Allah. Dan sebelah kiri Bapak Ibu, tembok yang sebelah kiri itu tembok dibangun oleh Sultan Suleiman Agung. Sultan Suleiman Agung Ottoman Bapak Ibu abad ke-16 tahun 1517 orang Ottoman dari Turki masuk ke sini, mereka tinggal di tempat ini 400 tahun Bapak Ibu sampai tahun 1917. So yang penting di tempat ini Bapak Ibu, tempat pentahiran dan tembok dari zaman Raja Salomon abad ke-10 sebelum Masehi Bapak Ibu. Sudah 3.000 tahun ya. Dan sebelah kanan tidak kelihatan Bapak Ibu, tapi di daerah ini di depan tidak kelihatan ada kota Daud, kota Yerusalem, kota dibangun oleh Raja Daud 3.000 tahun yang lalu. City of David Bapak Ibu, di tempat yang dulu namanya Yevus. Ya, silakan. Yebus Saya ya. mulai Yebus ya. Ya. Dan saya mulai naik ke tembok ratapan Bapak Ibu, saya nanti masuk lewat pintu gerbang sampah dan kamera on ya, dan kalau Pak Pendeta Honi mau bicara sesuatu sambil saya jalan ke tembok ratapan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim. Saya izin Eh, untuk share. Pak, Ya, silakan, sebentar, Pak. Mike. Sebentar, Mike. Ya. Pak Nisim, boleh enggak kameranya itu dipegang, tangannya itu jadi jangan tidak goyang-goyang begitu. Terus, Ya itu, ya sebentar saya cari tempat yang saya naik ke atas. Ya, yang ini Pak. oke, jadi tangannya itu diam di pagar jadi tidak goyang-goyang. Ya. So zaman dulu lihat tidak kelihatan, saya ini tempat ini tutup hari ini Bapak Ibu karena COVID-19. Tapi yang biasa bisa masuk lewat Davidson Center ke tembok ke selatan, dan di situ ada tangga batu Bapak Ibu. Ada satu tangga yang lebar dan satu yang sempit. Satu lebar, satu sempit. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena tempat suci, orang yang naik tempat suci tidak boleh mereka lari-lari ya. Mereka harus jalan pelan-pelan karena naik ke tempat suci Bapak Ibu. Dan kalau ada tangga batu yang lebar, yang kedua sempit, orang tidak bisa melarikan ya. So ini cerita. Dan ada cerita lain. Di tempat ini Bapak Ibu, di bawah di mana ada Masjid Al-Aqsa, Kubah Hitam, ada cerita dengan astronaut Neil Armstrong. Apakah Anda dengar nama Neil Armstrong Bapak Ibu? Astronaut Ya, Pak dari Nisim. Amerika. Iya. Ya, orang Dan, yang pertama ada mendarat cerita- di bulan ya. Yes, ya, exactly. Dan setelah itu Bapak Ibu, dia pernah ke sini di 70-an, ya kalau saya tidak salah, 70-an dia pernah ke sini karena dia orang Kristen yang dia punya iman besar Bapak Ibu, percaya Tuhan. Dan dia pernah ke tempat ini dan orang jurnalis, dia bertanya Neil Armstrong, di mana Anda lebih exciting, di tempat ini atau di yang waktu Anda jalan di bulan dan Neil Armstrong bilang di tempat ini saya lebih exciting daripada so ini Bapak Ibu cerita dengan Neil Armstrong dan dia pernah ke sini 70-an Bapak Ibu. Ya oke, silakan Pak. Oke, saya tanya dulu Nisim. Ya, Di di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, ya, pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. ya. You remember the story? Nah, di sisi mana itu dia naik ke Bait Allah? Yang pasti Pak dari tembok barat. Nanti saya akan masuk lewat pintu gerbang sampah, oke? Pintu gerbang sampah dan ada di situ jembatan. Sekarang tidak ada, tapi zaman dulu Jembatan, ada ya. jembatan yang orang masuk ke Bait Allah dari situ, Pak. Baik, Dan oke. ya, oke, saya mulai jalan ya. Saya tanya ini karena saya ada kirim ke Michael foto yang saya ambil. Oke. Moga-moga Michael ketemu ya di Telegram. Nanti bisa ditunjukkan sisa-sisa Michael. Sisa-sisa ini, sisa-sisa bekas tangganya ya, bekas tangganya di mana orang-orang masuk ke dalam
Bait Allah melalui jalan itu. Nanti Pak Nisim akan setelah masuk pintu gerbang, di agak jalan naik di sebelah kanan, nanti Pak Nisim akan kasih lihat kita. Iya. Oke. Pak Nisim nanti boleh nanti waktu jalan saya akan share screen saya sebentar untuk cerita saya. Kemudian Pak Nisim boleh berhenti supaya bisa lihat Robinson Ark, Pak Nisim, sebelum lewat Ya. metal detector. Ya Pak ya. Ya itu tempat di mana zaman dulu ada jembatan yang orang masuk ke Bait Allah. Ya. Oke. Wilson Jadi- Ark ya. Ya, saya share screen saya dulu ya Pak, sambil Oke, Pak Nisim ya. berjalan pelan-pelan ya. Mahel sudah ada di Zoom. Welcome on Oh. board, Mahel. Ya, selamat ya, good afternoon, Maher. Ya, Maher masih mengendarai kendaraan sepertinya. Ya, Maher. Sudah dekat Yes. toko dia nih. Yes, Yeah. everyone. How Ya, are you arrive now, huh? I just arrived. Yes. Okay. After this, Now, you can take a coffee first. yes, I will take you to the shop right now. After this, Maher. Yes. Halo. Ya, I hear you. maybe in 7 to 10 minutes, Maher. No problem. I am ready problem. anytime you want me. I'm with you. Oke, Habibi. Okay. Thank you, Maher. Thank you. Welcome. God bless you and good morning or good evening. Good Good evening. evening. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan share screen saya ya. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bersama dengan Pak Honi akan mengajak Bapak Ibu semua, juga dengan Pak Nisim yang ada di Yerusalem dan juga Maher yang ada di Bethlehem, kita akan mengunjungi Bukit Muria. Ya, Bukit Muria Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya saya sudah beri dengan kotak yang berwarna merah, ada disebut di sini namanya Temple Mount, ya Temple Mount, atau biasa mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Bukit Bait Allah, ya, tetapi dalam bahasa Inggris disebut sebagai Temple Mount. Kemudian di sini juga ada Western Wall atau tembok barat, ya, atau mungkin kita di Indonesia lebih kenal sebagai tembok ratapan. Kalau Bapak Ibu lihat, ada beberapa tempat yang saya beri kotak berwarna biru. Ada Absalom Tomb yang kita sudah kunjungi di dalam kunjungan kita di Bukit Zaitun bersama dengan Pak Nisim. Kemudian juga ada Golden Gate, di mana minggu lalu kita juga sudah bersama Pak Nisim di sana. Kemudian ada Lions Gate atau pintu gerbang singa atau pintu gerbang domba, ya minggu yang lalu kita juga ada di sana, dan Taman Getsemani. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan semua lokasinya berdekatan saja. Baik, kota Yerusalem sekarang ini Bapak Ibu terbagi menjadi 4 bagian atau biasa disebut 4 quarter. Ya, ada quarter Armenia di sini. Kemudian ada quarter Yahudi di mana ada tembok barat Bait Allah atau Western Wall. Kemudian ada quarter Muslim atau quarter Islam, Bapak Ibu. Di sini ada Via Dolorosa, ya. Kemudian juga ada Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa, ini semua adalah bagian dari Muslim quarter. Dan ada Christian quarter, ya, ada juga bagian yang Kristen. Di sini ada gereja Makam Kudus, Golgota, dan beberapa gereja yang lain. Kalau kita bicara mengenai Bukit Muria, kita tentunya tidak bisa lepaskan cerita kita dari sebuah bangunan yang sangat megah yang ada pada saat itu, yaitu Bait Allah. Nanti Pak Honi akan cerita lebih detail, Bapak Ibu ya, mengenai Bait Allah. Saya singkat saja, Bait Allah yang pertama dibangun di tempat ini oleh Raja Salomo pada tahun 957 sebelum Masehi. Tadi Pak Nisim sudah kasih lihat beberapa tembok sisanya yang ada. Kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586-587 sebelum Masehi. Ini adalah suasana ketika saat itu kota Yerusalem, Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian Bait Allah yang kedua, Bapak Ibu, dibangun setelah pembuangan dari Babilonia oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia pada abad ke-6 sebelum Masehi, diperluas dan diperindah oleh Raja Herodes mulai tahun 20 sebelum Masehi, dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Lapangannya, Bapak Ibu, kita lihat yang ada di gambar ini berbentuk trapesium, tidak kotak sempurna, panjang sebelah barat, Bapak Ibu, ya ada di sisi yang saya berikan panah itu 488 meter. Kemudian sisi sebelah timur yang menghadap ke Bukit Zaitun itu 470 meter.
Sebelah utara Bapak Ibu 315 meter dan sebelah selatan lebih kecil yaitu 280 meter. Kurang lebih luas areanya adalah sekitar 150.000 meter persegi. Ini adalah gambaran kompleks Bait Allah saat itu Bapak Ibu yang ada di model kota Yerusalem dari zaman Bait Allah yang kedua. Zaman Bait Allah Herodes atau biasa kita sebut sebagai zaman Bait Allah yang kedua. Di sini Bapak Ibu ya ada satu bangunan yang sangat megah, yang sangat besar dan juga ada satu benteng ya yang ada di bagian sebelah utara Bapak Ibu, ini namanya Benteng Antonia, tempat di mana Yesus dijatuhi hukuman mati dan tempat di mana Pontius Pilatus bertahta ketika ada di Yerusalem. Kita lihat Bapak Ibu ya, ini beberapa keterangan dari tempat yang ada ruangan kudus, ruangan maha kudus, kemudian ada Robinson Ark atau lengkung Robinson dan tangganya nanti kita akan lihat. Di sini ada Royal Stoa namanya, kemudian ada juga Wilson Ark, ada Antonia Fortress, ya, kemudian ada Golden Gate Bapak Ibu, ya, ada Lembah Kidron di sini. Ini adalah bagian selatan yang tadi ditunjukkan oleh Pak Nisim, ada pintu gerbang Hulda namanya, ya. Oke, nah Bait Allah ini Bapak Ibu dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Romawi. Dan di kota Roma sekarang Bapak Ibu ada satu lengkung kemenangan yang namanya lengkung kemenangan Titus atau Ark of Titus. Dan di salah satu reliefnya Bapak Ibu terpahat di sana kisah mengenai bagaimana tentara Romawi membawa barang-barang dari kompleks Bait Allah. Bahkan ada menorah Bapak Ibu yang terukir di sana. Ya, jadi ini adalah boleh dikatakan catatan terakhir yang menggambarkan orang-orang masih melihat menorah saat itu. Ya, ini tahun 70 Masehi. Jadi kira-kira 37 tahun setelah Yesus disalibkan. Bapak Ibu, ini adalah gambar kompleks Bait Allah yang indah sekali ya. Kita perhatikan di sini ada tangga masuk, di sini ada tangga masuk. Ya, ini yang namanya Robinson Ark, ini namanya Wilson Ark, ya, nanti kita akan jelaskan lagi. Dan ini adalah suasana ketika Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Ya, ini gambar dari Pak Honi ya, saya dapatkan. Kalau saya biasanya lagi jelaskan, jadi nggak sempat ngambil gambar. Ya, kita lihat Bapak Ibu dari Bukit Zaitun ke arah kompleks Bait Allah. Ya, kemudian kita lihat di sini Masjid Dome of the Rock yang berdiri sekarang ini. Ya, kemudian ini juga fotonya Pak Honi, saya dapatkan bagus sekali ya. Ini foto dari Bukit Zaitun. Kita bisa lihat juga bagian selatan ya dari kompleks Bait Allah di sini. Kemudian inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai Pinnacle of the Temple ya. Ini tempat di mana secara tradisi adalah yang paling tinggi dari seluruh kompleks Bait Allah. Ini adalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat kisahnya Yesus yang dicobai oleh iblis saat itu untuk menjatuhkan dirinya itu dari tempat ini ya. Oke, di sini Bapak Ibu tadi ini dari foto Pak Honi ya, bisa lihat yang tadi Pak Nisim sempat sampaikan ada tangga yang lebar, sempit, lebar, sempit, lebar, sempit, dan ini pintu gerbang Hulda untuk masuk ke kompleks Bait Allah, di mana orang yang masuk tidak bisa berlari karena mereka akan masuk ke tempat yang kudus karena stepnya dibuat lebar dan sempit sehingga dia harus berjalan pelan-pelan. Ya, ini foto yang diambil dari sisi Bukit Sion, Bapak Ibu ya, ke arah tembok selatan. Kalau tadi dari arah Bukit Zaitun. Kita lihat Bapak Ibu ya, satu peta. Di sini ada tembok barat, ya ini adalah kompleksnya. Di sini ada Robinson ya, di sini ada tembok barat. Ini namanya Mugrabi Gate ya. Ini adalah bisa kita lalui sekarang kalau kita mau naik ke Temple Mount atau ke kompleks Bait Allah. Umumnya kita tidak selalu punya banyak waktu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bagian selatan yang tadi Pak Nisim sudah live dari sana dan kita masuk lewat pintu gerbang Sampah. Kita melihat sisi selatan Bapak Ibu ya yang indah sekali pemandangannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sisa dari tembok yang keluar yang menjadi jalan masuk. Nah, di sini digambarkan dengan jelas ya. Bapak Ibu bisa perhatikan tanda panah saya, ini ada sisa lengkungnya di sini. Di sini aslinya dulu seperti ini Bapak Ibu. Ini jalan untuk naik ke kompleks Bait Allah. Ya, jadi
murid-murid Yesus pasti waktu itu juga lewat tangga ini. Nah, ini Pak Honi yang foto ya. Pak Honi suka foto details-details nih. Jadi bisa lihat seperti ini. Dan ini asli Bapak Ibu ya, dari 2000 tahun yang lalu sisanya. Kita lihat, ini reruntuhannya Bapak Ibu. Jadi keruntuhan Bait Allah tahun 70 Masehi itu luar biasa ya. Sampai hari ini ketika para arkeolog melakukan penggalian Bapak Ibu, mereka masih bisa ketemu nih ya. Ini juga foto yang saya dapat dari Pak Honi. Saya nggak pernah foto sedetail ini nih Bapak Ibu. Ya, ini adalah reruntuhan asli dari tembok Bait Allah yang didorong oleh tentara Romawi pada saat mereka menghancurkan Bait Allah ini. Ya, kita masih bisa lihat semuanya sampai hari ini. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah ada di Western Wall Plaza namanya. Dan kita ada di depan tembok barat Bait Allah atau kita kenal sebagai tembok ratapan. Oke, baik. Saya akan kembali dulu ke Pak Nisim. Ya, Ya, silakan Pak Nisim. ya shalom ini. Tadi saya masuk lewat pintu gerbang sampah, lihat pintu yang di depan. Sekarang hujan, so saya di bawah di tempat yang tertutup. Tapi lihat Bapak Ibu, ini tembok barat di depan. Tembok barat atau tembok ratapan yang panjangnya 488 meter. Dan Nisim, lihat Bapak Ibu. Ya Pak? bisa kasih diam kameranya, nak? Jangan goyang-goyang begitu. Ya karena saya cari tempat yang tidak ada hujan. Oke ini. Ya oke. Ya ini oke Pak. Nah, So ini tembok barat atau tembok ratapan Bapak Ibu yang panjangnya 488 meter. Dan lihat ada Bapak putih. Ibu tembok ya dari Manado. Kalau di Israel dia jalan bebas, kalau di Manado di atas meja ya. Ya, so tembok barat atau tembok ratapan Bapak Ibu. Nah lihat tembok barat tingginya 33 meter Bapak Ibu, tapi yang kelihatan sekarang 14 meter. Lihat di tengah tembok ada batu besar. Bisa lihat zaman dulu ada jembatan yang orang Yahudi, yang orang yang bukan Yahudi Bapak Ibu, masuk lewat sini, lewat pintu lewat jembatan ini, masuk ke Bait Allah. Dan ada jembatan yang kedua sebelah kiri yang tadi Pak Michael bilang namanya Mugrabi Gate ya. Itu sekarang jembatan kayu dan orang Yahudi dan imam besar masuk ke Bait Allah lewat tembok barat. Ada satu tempat lain tembok selatan yang tadi ya yang orang Yahudi masuk lewat pintu gerbang Yehuda. Bapak Ibu, batu-batu yang di bawah, lihat ini semua asli dari tahun 70. Itu semua asli dari tahun 70 yang Jenderal Romawi Titus menghancurkan Bait Allah kedua. Semua di bawah masih asli dari zaman Bait Allah kedua, dari zaman Yesus Bapak Ibu. Dan lihat batu yang saya ulang lagi Bapak Ibu, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya sudah cerita tentang tembok ratapan atau tembok barat. Batu yang paling kecil di tembok barat 2,3 ton Bapak Ibu. Dan batu yang paling besar masih ada di terowongan lebarnya atau beratnya 570 ton. Panjangnya 13,6 meter. So ini tembok ratapan atau tembok barat, bahasa Ibrani namanya tembok barat Bapak Ibu. Ini tempat yang paling suci untuk orang Yahudi Bapak Ibu. Karena tembok ratapan atau tembok barat paling dekat ke Bait Allah. Saya mulai jalan, saya masuk ke tembok ratapan, oke Pak? Baik. Ya, baik Pak Nisim. Michael, mungkin kita ke Maher dulu untuk dia kasih lihat kita model kota tua Yerusalem. Boleh, silakan Pak Honi. Oke. Iya. Kamu nggak langsung ke Maher? Ya, Maher. Maher. Ya, Maher sudah ada di dalam toko. Oke, Maher, can you hear me? Ya, ini Pak Nisim lewat pemeriksaan. Oke, mungkin Maher belum dengar suara kita, Pak Honi. Oke. Pak, kita lanjut dulu ya, Pak. Oke. Oke.
Baik Bapak Ibu, jadi nanti sebentar Nisim akan juga sampai di tempat ini, di tembok barat Bait Allah. Ya, ini adalah foto yang saya ambil dari jembatan Mugrabi tadi, Mugrabi Gate ya. Kalau kita mau naik ke kompleks Bait Allah di mana ada 2 masjid, kita bisa foto ini. Kita lihat orang-orang Yahudi yang berdoa di bawah. Ini adalah suasana tembok ratapan Bapak Ibu, mungkin seperti yang sekarang Nisim sedang jalani juga, sedang hujan, jadi sepi seperti ini. Waktu itu saya sempat datang di saat juga sedang hujan, ya, hampir-hampir tidak ada orang. Wah, ini ada foto Pak Pendeta Honi ya, di tembok barat Bait Allah. Kita lihat Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang berdoa, dan selalu mereka 24 jam ada yang berdoa di tempat ini, karena ada juga bagian yang tertutup. Ya, kita lihat mereka orang-orang Yahudi yang sedang berdoa. Dan mereka juga meletakkan surat-surat permohonan mereka yang mereka tulis, kemudian diselipkan Bapak Ibu di celah-celah yang ada di antara bebatuan yang disusun untuk membangun tembok ini. Kita lihat orang-orang Yahudi, suasana mereka sedang berdoa. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu, karena kita sedang ada di tembok ratapan, kalau kita baca di Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4 ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, saya lanjut ke ayat yang berikutnya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau juga menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, karena itu Bapak Ibu, kalau kita sekarang melihat orang-orang Yahudi yang berdoa, ya tidak hanya di tembok ratapan, Bapak Ibu, tetapi juga di sinagoga, mereka seperti menggunakan ada satu kotak kayu yang diikat di kepalanya, dan juga ada kotak yang sama seperti itu diikat pada tangannya, sesuai dengan ayat yang diajarkan di dalam perintah ini. Ya, mereka lakukan sampai hari ini. Inilah yang disebut Bapak Ibu sebagai tefilin. Ya, tefilin. Alat-alat doa ini Bapak Ibu yang ada di kepala dan yang ada di tangan namanya tefilin. Sementara yang dikenakan seperti jubah Bapak Ibu ini namanya adalah talit. Ya, ini adalah perlengkapan dari orang Yahudi untuk berdoa. Oke, Pak Nisim sudah di depan tembok barat? Ya, Pak Nisim sudah ya. Ini Silakan, Pak Nisim. Saya sudah di depan tembok barat Bapak Ibu atau tembok ratapan. Ini yang kelihatan sekarang Dome of the Rock, kubah emas. Dan zaman dulu Bapak Ibu, ini tempat Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Tahun 70 sesudah Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah kedua, tempat ini kosong Bapak Ibu. Dan tadi saya masuk lewat pintu gerbang Sampa. Kenapa namanya Sampa? Karena setelah tahun 70, setelah Bait Allah kedua dihancurkan oleh Titus, orang buang sampah di tempat ini. Dan lihat Bapak Ibu, tempat ini tembok ratapan paling dekat ke Bait Allah. Karena itu tembok ratapan tempat yang paling suci untuk orang Yahudi. Ini saya sebentar saya masuk ke tembok ratapan dan tembok barat. Dan tembok ratapan Bapak Ibu panjangnya 60 meter. 60 meter. Ini tempat di mana orang Yahudi berdoa dan namanya tembok ratapan karena orang Yahudi nangis di dalam hati Bapak Ibu dan mereka berdoa untuk Mesias akan datang dan bangun Bait Allah ketiga. So ini sekarang karena ini jalan ini tutup, saya putar. Karena COVID-19 Bapak Ibu, sekarang orang Yahudi harus yang mau berdoa di tempat ini ada seperti tenda-tenda untuk 5 orang. Setiap tenda 5 orang bisa masuk. So ini saya putar. Oh, sedang renovasi ya Pak Nisim ya? Ya, renovasi di tempat ini, bukan renovasi tembok ratapan. Pasti kalau orang dari Indonesia akan lihat di renovasi, mereka tanya,
bait ala ketiga sudah mulai dibangun. Nah, so ini saya Iya, masuk iya, iya. lewat tempat ini, tembok Iya. ratapan. Oh, oke. Di sini masih bisa masuk ya, Pak. Hanya Ya. bagian pelataran Oke, yang depan ini- ya. Mereka Ini sedang untuk renovasi. laki-laki, yang di sebelah untuk perempuan. Ya, perempuan ada di sebelah ya. So ini tembok ratapan Bapak Ibu. Di atas itu Bukit Moria atau tempat yang paling suci. Ada bait Allah pertama, tempat bait Allah pertama, bait Allah kedua. Dan ini lihat Bapak Ibu, dia dibagi untuk 5 orang. Dan tenda-tenda yang sebelah kiri, ya lihat. Itu hanya karena COVID-19 Bapak Ibu. Dan lihat di bawah ini, ya distance 2 meter ya. Tapi saya masuk ke tembok ratapan. Ya Bapak Ibu, ini tembok ratapan. Tempat yang paling suci untuk orang Yahudi. Ini batu-batu asli dari zaman Yesus. Dibangun oleh Raja Herodes Agung. Ya, ini tembok ratapan Bapak Ibu. Dan dari tempat ini, saya akan memberkati gereja, Menora, Pak Honi, Pak Michael, Stella Amin. Quarta, dan Wali Kota Manado, Pak Vicky, dan semua orang Indonesia. Tuhan memberkati semua. So ini Amin. tembok ratapan Bapak Amin. Ibu. Terima kasih, Pak Lihat, Nisim. ini batu-batu semua asli Bapak Ibu. Semua asli kecuali batu di atas. Lihat paling di atas ada batu-batu kecil. Itu dari zaman Mamluk. Mamluk itu abad ke-13 tahun 1265. Tapi semua yang dari atas sampai ke bawah Bapak Ibu, semua asli dari zaman Yesus. Yang ini lihat ada di sini, itu yang orang ya. Dan ini lihat orang Yahudi yang berdoa sekarang, itu doa sore, ya doa sore. Lihat dia goyang, itu bagaimana orang Yahudi berdoa karena mereka konsentrasi di dalam doa Bapak Ibu. Ya, ada yang di luar, ada banyak yang di dalam tenda karena hujan, ya. Sekarang hujan. Dan di tempat ini di atas ini jalan yang biasa grup masuk ke terowongan Bapak Ibu. Terowongan saya coba masuk lewat sini. Semoga ada sinyal ya. Pak Nisim, sebentar. Coba, Ya, Pak. coba Oke, sebelah kanan oke. ke kanan. Oke, stop. Nah, di dalam kotak ini hanya maksimum bisa 10 orang ya? Ya, maksimal 10 orang. 10 orang. Karena memang coba Pak Minian Nisim itu minian. cerita tentang hanya boleh 10 orang berkumpul untuk membuat sebuah doa. Ya, di bahasa Ibrani atau di agama Yahudi 10 orang namanya minyan. Lihat di depan sekarang ada satu orang yang berdoa sendiri, ada di tempat lain satu juga. Tapi ada doa khusus Bapak Ibu, doa khusus yang namanya Kadish. Itu doa di dalam bahasa Aramaik Bapak Ibu, yang itu doa untuk orang yang sudah mati, sudah meninggal, orang yang mati. Tapi untuk doa Kadish harus 10 orang. Harus 10 orang. Kalau ada 9 tidak bisa berdoa. Tidak bisa bilang Kadish. Itu bahasa Ibrani, Omer Kadish, bilang Kadish atau berdoa Kadish itu untuk orang yang mati. Ya. So lihat tenda di depan ada 10 mungkin lebih. Itu kalau ada polisi di sini tidak boleh lebih dari 10 ya. Dan ada yang sendiri, ini dia yang sendiri. Tapi kalau dia mau berdoa atau bilang memberkati Kadish, dia harus ikut orang, harus 10 orang Bapak Ibu. So ini tembok ratapan, ya sini tutup ya. Saya coba masuk ke sini Bapak Ibu. Coba lihat mungkin. Tidak boleh ini, dia bilang tidak boleh. Oke. So ini jembatan di atas Bapak Ibu, jembatan kayu, tu pintu gerbang Mugrabi. Mugrabi Bapak Ibu itu Morocco. Maghrib, bahasa Arab Maghrib itu Morocco Bapak Ibu. Karena zaman dulu atau orang
Mungkin ada orang yang dari Maghreb, dari Morocco yang tinggal di sini ya, karena itu namanya pintu gerbang atau jembatan Maghreb, Bapak Ibu, pintu gerbang Maghreb. Dan di atas, di sebelah Bapak Ibu, semua di sini yeshiva atau sekolah Yahudi, sekolah yang belajar Talmud dan kitab Taurat Bapak Ibu. Yeshiva namanya. Ini tulisan bahasa Ibrani yeshiva, banyak yeshiva ya ada di tempat ini. Itu di depan pintu, di depan tembok ratapan Bapak Ibu. Ya, ini tembok ratapan orang Yahudi yang berdoa doa sore dan ya ini di atas Bapak Ibu sebelah kiri tidak kelihatan dari tempat ini tapi kubah emas atau kubah emas dibangun oleh Abd el-Malik tahun 691 Bapak Ibu, dan kubah emas bukan masjid ya. Muslim percaya Muhammad naik ke surga dari situ. Bukan masjid tapi Al-Aqsa, kubah hitam itu Masjid Al-Aqsa, itu masjid Bapak Ibu. Salah satu kota yang suci untuk orang Muslim. Yang paling suci kota Mekah, yang kedua Medina, Yerusalem yang ketiga Bapak Ibu. Tapi untuk orang Yahudi dan Kristen, ya, Protestan dan Katolik, kota Yerusalem kota yang paling suci. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Nisim, terima kasih. Kita ke Maher dulu mungkin Pak Honi, karena Maher sudah menunggu kita. Ya, Maher. Habibi. Maher. Yes. Yes, brother. Okay. Yes. For the first, can you flute the shofar? The Ark of the Covenant? No, the shofar. The shofar. Yes. تعال بالله تعال هون. شوف صورنا واحنا من shofar. Dia Ya, ini akan tiup ini sangkakala. Sangkakala ini, Bapak Ibu, shofar, kudu's horn. That's kudu's horn. Grafi. Ini sangkakala dari Bethlehem ini perak asli Bapak Ibu. Shall I blow it, brother? Yes. Yes. You have Okay. Thank you, Maher. Most welcome, brother. Thank you. So Okay. let me show you the latest of our products that we have recreated from the Bible. Ya, ini adalah produk yang terakhir yang ada di toko teman kita Maher di Bethlehem, yaitu replika dari tabut perjanjian. This is basically the exact same size mentioned in Exodus 25:10. Ya, ini adalah by 3.5 cubits. ya ukuran yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10. And we have used the same wood that is mentioned in the Bible, and also we have covered it with 24 karat gold. So everything you see here, it's basically 24K gold. 24K gold, all covered just like was mentioned in the Bible in the book of Exodus. Dan dibuat dengan ukuran yang persis sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, dengan kayu yang juga sama, dan dilapisi dengan lapisan emas murni 24 karat. Also, you know, the content of the ark are basically 3 items. The first one is Aaron's rod, the rod of Aaron.
and it is from the almond tree. And it is mentioned that it buds, and it does this. Here you can see some buds on it. Jadi di dalam tabut perjanjian ini ada 3 benda yang dia pegang itu gambaran dari tongkat Harun yang berbunga badam. Ya, badam itu almond. Go ahead. Habibi, go ahead. Yes, and also the second item, the 10 Commandments. The 10 Commandments, you know, we have them, the 2 stones or the 2 tablets, and we have brought these stones from Sinai, and we inscribed the 10 Commandments in Hebrew. Ya, jadi isi yang kedua daripada tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu yang kedua, ya. Yang kedua, karena yang pertama sudah dihancurkan oleh Musa ketika Musa sangat marah melihat orang-orang menyembah patung lembu emas. Dan 2 loh batu yang tadi Maher pegang itu katanya dibawa dari Sinai, ya Michael? Iya, Ya. betul. Ya, dan Batunya dibawa dari isinya Sinai. adalah 10 perintah Allah di dalam bahasa Ibrani. Nah, benda yang ketiga yang dia pegang ini adalah buli-buli emas. And finally, the pot of manna. The pot of manna, it's also covered with 24K gold, as you see here, that I have it over here. Oke, benda yang ketiga yang ada di dalam tabut perjanjian adalah buli-buli emas yang isinya mana. Jadi ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian dan kemudian mana itu berhenti, maka Tuhan menyuruh Yosua mengambil Tuhan menyuruh Musa mengambil mana dan memasukkannya ke dalam buli-buli emas ini untuk mengingat akan 40 tahun Tuhan memelihara orang Israel di padang gurun. Now, I want to show you from the inside because we have made it that we can actually open it. And you can see here the acacia wood. This is the wood that is actually mentioned in the Bible. Take a closer look at the wood. This is the only wood that termites cannot cut through. Ya, jadi tabut perjanjian ini dibuat dari kayu, dalam bahasa Alkitab kayu penaga. Kayu penaga itu adalah akasia, ya. Akasia adalah tanaman yang banyak sekali ada di padang gurun yang tahan dengan segala macam cuaca. So, you know, I haven't seen the Ark of the Covenant recreated exactly as it was mentioned in the book of Exodus. So that was the drive for us to actually produce the Ark of the Covenant according to the Bible, to its finest details. And we have completed that, unfortunately, at the end of March, which is basically after total shutdown. And now we have it here in the shop. And it's an amazing piece of art. It's also an item that was actually recreated from the Bible to its finest details. And please enjoy it. Tabut perjanjian ini dibuat persis sama dengan ukuran yang ada di dalam kitab Keluaran. Dan mereka menyelesaikan tabut ini dibuat akhir bulan 3 kemarin. Dan COVID datang. Tidak ada yang datang ke sana. How much this one? Habibi. You know, this one, we have put a lot of gold in it, and the price of have jumped in the past 9 months. But the price that we are asking for is approximately $150,000. How much, Maher? Can you repeat again? Sorry. $150,000. Ya, $150.000 Bapak Ibu ya. Jadi harga tabut perjanjian replika ini. So where is it made, Maher? It is made from the scratch to its, you know, to this here in Bethlehem. Actually, here in this store, we have put together the wood.
We have covered it with gold in front of the groups that were coming into the shop. It took us approximately more than 9 months just covering the item or the ark with the 24 karat gold. And we have showed that to many of the groups that came into the shop in this 9 months period. So everything is made here. Ya, jadi replika ini Bapak Ibu dibuat di Bethlehem di tokonya Maher, Free Arches namanya. Dan juga grup ketika datang mereka bisa melihat karena waktu itu perlu 9 bulan Bapak Ibu untuk menyelesaikan ya pembuatan dari replika ini. Oke ya, ini bagus sekali ya Bapak Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana bentuk ukuran dari tabut perjanjian yang disimpan di dalam bait Allah. 2,1 miliar. Ya, kira-kira 2,1 miliar ya. Mike, kita coba lihat model-model. Oke, berikutnya The Maher Old akan City, tunjukkan The Old juga. Ya, ini ada model dari kota tua Yerusalem. Ya, kita lihat ini model kota tua Yerusalem yang dibuat dari kayu zaitun ya, dan ini adalah model kota Yerusalem dari zaman Yesus, dari zaman Bait Allah yang kedua. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah kompleks Bait Allah yang tadi saya juga sudah tunjukkan gambarnya. Kemudian di sebelahnya ada Benteng Antonia, di sini ada Robinson Ark yang tadi kita sudah lihat. Kemudian di sini ada satu teater Romawi Bapak Ibu pada saat itu juga di Yerusalem karena Yerusalem ada di bawah kekuasaan Roma. Kemudian di sini ada istana Herodes. Ya, dan ini ya adalah kota Daud Bapak Ibu ya, bagian yang pertama dari kota Yerusalem 3000 tahun yang lalu dibangun oleh Raja Daud, itu persis di sisi selatan dari kompleks Bait Allah. Ya, di situ tadi ada gereja Golgota, di sini ada ini Garden Tomb sepertinya ya. Ini adalah Garden Tomb. Ya, jadi dibuat sesuai dengan peta kota Yerusalem dari zaman Yesus. Ini adalah gereja Holy Sepulchre, gereja Makam Kudus, Golgota. Ya, dan di sini ada model juga dari masjid ya, dari Dome of the Rock. Tadi dikatakan oleh Nisim, Dome of the Rock ini adalah tempat yang suci untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam karena mereka percaya dari situlah Nabi Muhammad naik ke surga. Benteng Antonia, Bapak Ibu. Ya, ini peta yang bagus ya, model yang bagus. Nah, ini kolam Bethesda. Ya, minggu depan kita akan ke sana ya, ke kolam Bethesda. Nah, ini bagian sisi selatan, Bapak Ibu, di mana ada pintu gerbang Hulda. Di sini ada Robinson Ark. Di sini ada Wilson Ark. Ini adalah tempat di mana biasanya imam-imam orang Yahudi akan masuk ke kompleks Bait Allah lewat Wilson Ark ini. Ya, di mana sekarang ada jembatan Mugrabi tadi ya, Mugrabi Gate di situ. Yang tadi Pak Nisim sudah jelaskan. Ya, ini bagus sekali ya Bapak Ibu dari kayu zaitun. How much is it, Maher? This one? ماهر بيسألوا عن قديش سعرها؟ قديش 200 ولا 150؟ قديش سعرها؟ Ini Bapak Ibu $100,000 sampai rumah. $100,000 sampai rumah. Ya, kira-kira 1,4 miliar ya, karena kayu zaitun memang mahal sekali ya. Jadi yang menarik Bapak Ibu bahwa di Yerusalem pada zaman Yesus saat itu ada juga teater Romawi. Jadi kenapa walaupun kota Yerusalem adalah kota kudus di mana di sana ada Bait Allah, tetapi karena mereka ada di bawah kekuasaan Romawi, maka kemudian ada juga tempat-tempat yang menjadi tempat hiburan untuk orang-orang Romawi saat itu. How many pieces you sell this to Indonesian people? We sold, I believe, 8 pieces in Indonesia. And I wanted to mention also because this is a special program.
and we are in a period that we are, we haven't had any business for the past 10 months. We will be doing a big discount for those who are interested in any of the pieces here. Why? And hopefully, if anyone has interest, you can connect us with those who have interest, so we can come to an agreement. We are happy to sell at the cost price, so we can share the money with the employees and with everyone here working at the Three Arches and all of those who are affiliated to the Three Arches. So if you have anybody interested, please let us know. Ya, jadi Bapak Ibu, sekiranya ada yang berminat atas barang-barang yang sangat menarik ini, ya, karena mereka sudah 10 bulan juga tidak ada turis, ya, dan mereka siap untuk memberikan harga yang sangat spesial untuk barang-barang ini semua. Sekiranya ada yang berminat, nanti bisa tentunya berkoordinasi juga dengan kami, dan kami akan nanti teruskan kepada teman kita Maher di sana. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira terima kasih. Thank you very much, Maher, for your time to show us all these marvelous things and to give I'm always happy. I'm always happy to produce meaningful products that connect the Bible to the people, and it's also a great blessing for us, not only by selling and making money, but also by spreading the word and talking the Bible. Ya, oke. Jadi terima kasih dari Maher untuk kita semua. Dia selalu senang untuk bisa memproduksi barang-barang yang bermakna secara rohani untuk kita semua. Thank you, Maher. Syukran. Thank you. Have a good Terima day, kasih. everyone. Terima kasih. Terima kasih. See you soon. Oke. Hopefully we'll see you very soon. We miss all of you, everybody. Amin. Amen. Amin. Bye-bye. Have a good one. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oke, tadi Pak Nisim sempat menyinggung mengenai terowongan, dan saya akan ajak sekarang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam terowongan yang sering disebut sebagai terowongan Bait Allah. Ya, kita masuk ke dalam, kita lihat di sini ada satu tempat Bapak Ibu yang kalau ditarik garis lurus dari tembok ini adalah bagian yang paling dekat dengan ruangan Maha Kudus. Karena itu kita lihat di sini ibu-ibu berdoa di sini, ya. Ini khusus untuk ibu-ibu, Bapak Ibu yang berdoa di sini. Biasa kita kalau mau berdoa kita agak geser sedikit. Ya, sekarang kita tidak terlalu mudah Bapak Ibu untuk bisa punya waktu untuk masuk ke dalam terowongan ini, ya, karena umumnya padat sekali acara kita di kota Yerusalem, khususnya karena banyak antrian yang harus kita lalui, ya. Jadi tidak seperti di masa yang lalu kita lebih bebas untuk bisa ke banyak tempat di sana. Ya, terowongan ini Bapak Ibu digali mulai sejak Israel menguasai kota Yerusalem tahun 1967, dan kemudian mereka mulai melakukan penggalian dan menemukan sisa-sisa dari runtuhan kompleks Bait Allah. Bahkan di sini semua tembok bagian barat Bapak Ibu yang kita lalui itu masih asli semua, ya. Kita lihat di sini adalah bagian dari Bukit Muria, Bapak Ibu, yang dipahat untuk kemudian diambil batunya membangun kompleks Bait Allah. Bahkan sampai Bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, Bait Allah itu belum selesai, Bapak Ibu. Ya, masih terus dilakukan pembangunannya. Oke, berikutnya Bapak Ibu saya akan ajak singkat saja untuk kita melihat bagian yang disebut sebagai Temple Mount atau kompleks Bait Allah, di mana sekarang berdiri Dome of the Rock dan juga Masjid Al-Aqsa. Biasa kita akan naik lewat Mughrabi Gate, ya, pintu gerbang Mughrabi, dan kita akan sampai di atas. Dome of the Rock, Bapak Ibu, dibangun oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan dan selesai dibangun pada tahun 692 Masehi. Dalam bagian depan dari Masjid Al-Aqsa, ya, jadi ada dua boleh saya katakan dua masjid lah, ya, yang sekarang berdiri di sana, Al-Aqsa dan Dome of the Rock, ya, atau kubah batu. Ini adalah tempat yang sangat suci untuk saudara-saudara kita yang Islam, ya, karena disinilah mereka percaya Nabi Muhammad naik ke surga dan juga peristiwa Isra Miraj, Bapak Ibu.
Ya, dari Madinah ke Aqsa juga mengacu kepada tempat ini. Ya, sekarang kita juga tidak begitu mudah untuk bisa naik ke atas ya. Ini foto-foto dari beberapa kunjungan saya yang lalu ketika di Israel belum seramai belakangan ini. Ya, di bagian bawah Bapak Ibu dari kubah emas tersebut terdapat puncak batu dari Bukit Muria, tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak. Nanti Pak Honi akan sampaikan kisahnya. Ya, ini berfoto bersama dengan Pak Honi di grup saya beberapa waktu yang lalu. Ya, oke. Ini adalah pintu gerbang emas dari bagian dalam, Bapak Ibu. Kalau minggu lalu Pak Nisim sudah membawa kita ke Golden Gate dari bagian luar. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, kita sudah di sini minggu yang lalu. Tadi adalah dari bagian dalamnya. Baik. Pak Honi, silakan sekarang Pak Honi bisa melanjutkan untuk kisah Bukit Muria. Terima kasih. Ya, cepat saja, saudara-saudara, karena kita juga sudah 1 jam. Jadi Moria disebutkan 2 kali di dalam Alkitab. Ya, yang pertama adalah tempat di mana Tuhan menyampaikan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di daerah Moria ini memang adalah tempat yang berbukit-bukit. Ya. Nah, sedikit perenungan, saudara-saudara, bahwa bagi Abraham, Moria adalah gambaran ketaatan. Ketaatan yang menyakitkan. Karena disuruh mengambil anaknya Ishak, dan dibawa ke daerah ini untuk dikorbankan. Moria bagi Abraham adalah ujian, ya, yang pertama ujian ketaatan, yang kedua ujian kepemilikan. Ya, dia harus melepaskan satu-satunya anak yang dia punyai. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan itu bergurau dengan kita, menguji kita, meminta sesuatu yang paling kita sukai, yang paling kita kasihi. Ya. Yang ketiga adalah ujian waktu, karena perjalanan dari Betseba ke daerah tempat tinggal Abraham ke daerah Moria adalah perjalanan yang jauh, ya, berjalan kaki, sehingga sepanjang jalan itu Abraham betul-betul diuji oleh Tuhan, apakah dia tetap kepada ketetapan hatinya, mentaati, ya, perintah Tuhan dan melepaskan milik satu-satunya yang paling berharga, yaitu Ishak. Apakah dia lulus dari ujian waktu. Nah, di dalam Alkitab, Moria yang kedua adalah, yaitu tempat di mana Salomo mendirikan bait Allah. Di 2 Tawari pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Ya, sekali lagi daerah ini adalah daerah yang berbukit-bukit. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ingat tadi perkataan daripada Pak Nisim tentang kota Daud yang dihuni oleh orang-orang Yebus. Ya, kita sudah belajar, Michael sudah sampaikan tentang size daripada seluruh ini, ya, bait Allah ini. Kalau kita belajar tentang pembangunannya, ya, dibangun oleh Salomo pada bulan yang kedua setelah 4 tahun dia berkuasa, bulan yang kedua, dan itu kira-kira tahun 965 sebelum Masehi. Lalu Nebukadnezar, kaisar daripada Babilonia, datang menghancurkan bait Allah ini pada tahun 586 sebelum Masehi dan menawan seluruh orang-orang Yehuda, ya, dibawanya ke Babilonia. Ya, kita ingat ada 4 nama yang sangat terkenal, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Next. Ya, ini saya lanjutkan. Oke. Kalau kita lihat tentang size, ya, size bait Allah ini, dikatakan di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kedua, panjangnya 60 hasta, atau kira-kira 27 meter. Lebarnya 20 hasta, 9 meter, dan tingginya
itu adalah 13,5 meter. Ya, ini ukuran daripada bait Allah. Lalu kalau kita bicara tentang denah, ya, map atau peta di dalam bait Allah ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah halaman, ada 3 benda di halaman. Ya, benda yang pertama pintu dengan 4 tiang yang seringkali digambarkan sebagai 4 Injil. Kenapa, saudara-saudara? Karena satu-satunya pintu yang dapat dipakai masuk ke dalam tabernakel ini adalah melalui pintu yang ada di depan. Dan ini berbicara tentang satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup di dalam Injil. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mezbah bakaran, tempat di mana para imam mempersembahkan korban bakaran, adalah gambaran daripada korban Kristus di atas kayu salib. Benda yang ketiga adalah kolam pembasuhan atau kolam pentahiran. Ya, gambaran daripada baptisan air. Kita ingat cerita tentang Yohanes Pembaptis yang di mana Matius pasal yang ketiga. Nanti sudah baca Matius pasal yang ketiga ayat 13, 14, 15, 16, dan 17. Bagaimana orang-orang datang dan Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Next. Ruang yang kedua disebut ruang kudus. Ada 3 benda di dalamnya, ya, saudara-saudara. Yang pertama adalah kaki dian atau menorah. Menorah ini menerangi tabernakel. Ya, klik Michael. Oke. Kaki dian atau menorah yang menerangi bait Allah. Benda yang kedua adalah meja roti. Ada 12 ketul roti di atasnya yang menggambarkan 12 suku Israel. Benda yang ketiga adalah mezbah ukupan. Yang di atasnya dibakar ukupan yang mengharumkan seluruh tabernakel. Ya, seringkali digambarkan sebagai doa, pujian, dan penyembahan yang mengharumkan, menyukakan hati Tuhan. Nah, ruangan yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Maher, kita sudah lihat replikanya sesuai dengan size atau ukurannya yang asli. Ya, di dalamnya ada buli-buli emas berisi mana. Ini urutannya ya, disebutkan di dalam Alkitab. Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang berbunga badam atau almond, dan yang ketiga adalah 2 loh batu yang kedua. Sekali lagi, kenapa yang kedua? Sebab yang pertama sudah dihancurkan oleh Musa ketika dia turun dari atas Gunung Sinai bersama-sama dengan Yosua, dan dia mendengar dan dia melihat orang-orang Israel menyembah kepada patung lembu emas, dan dia melemparkan 2 loh batu itu, dan loh batu itu menjadi pecah. Setelah itu Tuhan menyuruh dia naik kembali ke atas gunung, dan Tuhan bilang begini, buatlah 2 loh batu. Ya, jadi 2 loh batu yang kedua itu dibuat oleh manusia, tapi yang menulisnya di atas tetap jarinya Tuhan. Ya, di dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara-saudara, fungsi bait Allah bagi orang Israel. Yang pertama adalah tempat pemujaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah tempat membawa korban persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, tempat penyucian diri pribadi dan penyucian dosa daripada bangsa. Ya, maka seorang imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali untuk membawa sedikit darah, mengorakkannya ke atas tabut perjanjian untuk menghapus dosanya sendiri dan dosa seluruh orang Israel. Fungsi yang keempat adalah tempat di mana Tuhan menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel. Nah, apa fungsi bait Allah?
ya bagi orang percaya. Bait Allah yang dimaksud bukan lagi bangunan, tapi bait Allah yang dimaksud adalah diri kita sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di mana itu bait Allah sekarang? Ada atau siapakah bait Allah sekarang? Bait Allah itu adalah orang percaya. Apa yang ada di dalam diri orang percaya? Roh Kudus. Nah, kita lihat. Fungsinya adalah Tuhan mau kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita ke gereja, kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Yang kedua adalah Roma 12 ayat 1 harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Fungsi yang ketiga adalah untuk menjadi contoh dan teladan bagi dunia. Supaya orang melihat kita dan orang melihat Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Fungsi yang keempat adalah untuk menjadi pemberita kabar baik. Ya, menjadi pemberita kabar baik bagi dunia. Salah satu alasan kami mengadakan virtual ini, saudara-saudara, adalah supaya kabar baik itu disampaikan di dalamnya. Ya, karena YouTube ini tidak berhenti, akan ditonton orang ya pada masa yang akan datang. Dan biarlah renungan-renungan yang kita dengarkan di dalam YouTube, di dalam virtual ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Michael. Oke, baik. Terima kasih Pak Honi. Ya, mungkin kita kembali dulu ke Pak Nisim sebelum kita tutup acara kita malam hari ini. Pak Nisim, masih hujan kah di sana? Enggak. Gerimis, tapi oke lah ya. Saya sudah biasa ya. Sudah biasa ya? Ya. Oke. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan. Ada Pak Nisim di sini yang ini ada pertanyaan, kapan lockdown di Israel berakhir? Pak Nisim mungkin bisa kasih informasi. Ya, minggu depan ya akan selesai. Hari Minggu mungkin ya. Oh, lockdown hari Minggu selesai ya Pak? Ya, hari Minggu selesai, tapi nanti malam ada meeting Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, dan lihat, mungkin mereka akan sampai hari Selasa atau hari Rabu. Tapi untuk sekarang, hari Minggu akan selesai. Oh, oke. Ini lockdown yang ketiga. Yang ketiga kalinya. Lockdown yang ketiga ya. Pak Nisim, pertanyaan saya adalah, kira-kira kapan Israel siap menerima turis? Bulan Maret, Pak. Yang Perdana Menteri Netanyahu sudah bilang, ya, penduduk atau semua orang Israel akan dapat vaksin, akan divaksin sampai bulan Maret, akhir Maret. So, ada berapa hotel sudah tanggal 25 Maret akan buka, seperti Nov Genosar dan Kfar Blum, ya. Tanggal 25 mereka sudah akan buka, ya. Bulan? So, bulan Maret. Bulan Maret. 25 Maret, ya, soon. Dan turis kalau dari negara yang hijau boleh masuk ke Israel. Manado. Tapi tunggu, karena setiap hari ada mutasi yang baru. Dari South Africa, Afrika Selatan, ada dari Brazil, sekarang saya dengar ada dari California juga. So, lihat bagaimana. Doakan Bapak Ibu, doakan semua akan berlalu, COVID-19 akan berlalu cepat, dan orang Indonesia sudah bisa kembali ke Tanah Suci. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu kalau sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, saya Pak Vence biasanya. Ya, silakan Pak Vence. Iya, Pak Nisim. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi tadi itu pemandangan kita lihat di tembok ratapan itu kan bagian luar ya, Pak ya? Bagian luar.
bagian luar daripada tembok ratapan, bukan bagian dalam. Ya, bagian luar. Di luar, Ya. luar ya Pak. Sementara yang saya perhatikan yang masjid itu kan ada di dalam, Pak ya. Ya, masjid ada di atas, di Bukit Muria di atas, dan yang biasa dengan grup, kalau saya bawa grup dari Indonesia sama Pendeta Honi atau Pak Michael, grup masuk lewat jembatan kayu ini yang di depan, yang namanya jembatan Mugrabi atau pintu gerbang Mugrabi, dan masuk ke Bukit Muria. Tapi Pak, hanya orang Muslim boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa dan Kuba Mas, Dome of the Rock. Kalau grup yang orang yang bukan Muslim, mereka boleh keliling di atas Pak. Tapi tidak boleh masuk di dalam masjid atau Dome of the Rock. Tapi yang biasa, bukan yang biasa, orang masuk hanya lewat jembatan kayu ini yang di depan, lewat pintu gerbang Mugrabin Pak. Tapi orang Muslim bisa masuk dari mana-mana karena ada berapa tempat yang masuk ke Bukit Muria. Iya. Maksud saya pertanyaannya Pak, yang bagian di dalam tembok itu apa? Apa isinya Pak? Bukan ke Bait Allah. Bukan ini tembok yang tembok ratapan itu. Lihat, Bukit Muria ada di atas dan ada 4 tembok. Selatan, timur, utara, dan barat. Yang itu support bukit ya. Bukan Bait Allah Pak, hanya tembok. Ya, jadi Bait Allah yang kedua itu kan sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Dan kemudian tempat ini menjadi puing-puing selama ratusan tahun. Dan kemudian dibangunlah 2 buah bangunan di dalamnya. Coba Michael yang ini yang ada petanya nggak? Ya. Ini Bait Allah ya. Ini Bait Allah. Jadi yang Pak Vence tanya tadi, kalau tembok ini seperti Pak Nisim sampaikan, ini semua adalah penyangga saja dari satu bagian yang datar di atasnya. Karena aslinya tempat ini berbukit-bukit. Tapi kemudian waktu Herodes memperluas kompleks ini, maka dia perlu menimbun bukit-bukit tersebut supaya menjadi satu pelataran. Dan karena itu dia bangun tembok di keempat sisinya sebagai tembok penyangga dari kompleks yang ada di atas. Jadi kalau tadi Pak Vence tanya, di dalam tembok ini tidak ada apa-apa Pak. Ya, di dalam ini semua tembok ini adalah pondasi-pondasi yang digunakan untuk menyangga bagian yang datar ini. Kira-kira begitu Pak Vence. Nah ini ya petanya. Jadi semua ini adalah tembok penyangga. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu nggak bingung dengan apa yang Yesus sampaikan bahwa tidak ada satu batu pun yang bertumpuk di atas batu yang lain. Ya, jadi kalau kita datang kemudian kita melihat kok masih ada tuh tembok ratapannya, ya, kemudian tembok selatannya, tembok timurnya, semua masih ada. Nah, itu semua sebetulnya adalah tembok penyangga. Jadi bukan tembok Bait Allah. Tembok Bait Allahnya betul, tidak ada satupun yang bertumpuk di atas batu yang lain seperti tadi di gambar yang saya sudah sampaikan ya, kehancuran yang total dari kota Yerusalem. Dari fotonya ini semua, yang foto yang Pak Honi tadi ambil, ini adalah bukti bahwa tidak ada satu batu pun yang bertumpuk di atas batu yang lain karena memang kehancurannya total, ya seperti ini. Kira-kira begitu Pak Vence. Ya, kemudian yang kedua Pak, tadi kan disampaikan bahwa Bait Allah sekarang itu kan tubuh kita sendiri ya, karena kan Bait Allah yang lama kan seperti yang sudah dilihat tadi. Nah, apakah tidak ada kemungkinan teman-teman kita, teman-teman Pak Nisim di sana itu melakukan pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Muslim yang datang begitu, berita penginjilan begitu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu kan peluang besar bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Pertanyaan yang sulit tuh Michael. Pertanyaan yang sulit. Ya, saya kira semua di sana sudah ya lebih dari, boleh dikatakan lebih dari 100 tahun bahkan ya.
Atau mungkin kalau dikatakan sejak abad keempat ketika kekristenan mulai membangun gereja-gerejanya di sana, ya kemudian Islam mulai berkembang di abad ke-7, ya mereka sudah selalu hidup bersama-sama, Pak Vence. Jadi saya kira tetap ada yang namanya pewartaan itu ya sampai hari ini. Baik dari orang-orang yang Kristen yang ada di sana pasti ya. Tetapi memang situasinya kompleks ya Pak, yang ada di tanah perjanjian begitu sekarang. Mungkin Pak Nisim yang bisa memberikan kesaksian. Pak Nisim. Jadi gini Pak Vence, di situ ada 3 agama. Ya, di layar ini ada 2 agama, Pak Vence dan agama Kristen. Ya, kalau Pak Michael ini dari Katolik, kalau Pak Nisim itu dari Yudaisme. Oke? Yahudi. Agama Yahudi. Pak Nisim ini dari agama Yahudi. Oke? Ya, ada pertanyaan lain, saudara-saudara? Ya, Pak Nisim saya mau tanya, kalau jembatan Mugrabi itu rusak kenapa ya Pak waktu beberapa tahun yang lalu Pak? Bukan rusak, tapi mereka direnovasi karena kayu sudah lama, sudah tua, dan pemerintah Israel yang direnovasi jembatan Mugrabi. Ya. Yang tapi zaman batu-batunya dulu, sudah no, kemana Pak? batu-batunya sudah Batu-batunya kok sepertinya hancur Pak, ya. Zaman dulu. oh sudah ya. hancur. Ya, sudah hancur. Ya. Jadi yang kita lihat ini akan jadi permanen Pak Nisim? Ya, Jembatan ya, yang ya, besi ini akan jadi permanen? Ya. Oh, ya betul ya. Tapi jembatan yang asli dari zaman dulu, dari zamannya sudah dihancur oleh Titus. Ya. Ini dia bilang shalom ini orang Shalom, Yahudi. shalom. Ya, salam. Iya. Ya. Kita kitabnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, tadi beberapa orang Yahudi yang pergi dari tembok barat ini, waktu mereka meninggalkan tembok barat, mereka berjalannya mundur. Mungkin tadi Bapak Ibu sempat perhatikan ya. Mereka berjalan mundur sampai titik tertentu, kemudian baru membalikkan badannya. Yaitu karena tempat ini tempat yang suci untuk orang Yahudi. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, silahkan. Ada yang masih ingin ditanyakan? Jadi kalau mereka lihat mereka pakai topi putih begitu, mereka bukan haji ya? Mereka So, ada yang pakai topi atau kipa warna putih dan tapi mayoritas di sini pakai kipa warna hitam. Hitam mereka ortodoks Bapak Ibu. Mereka lebih ekstrim ya. So Yahudi ortodoks pakai topi besar dan kipa warna hitam. Kalau warna putih yang biasa ada di sini, lihat ini kipa Bapak Ibu. Ini kipa ya. Kipa yang orang pakai, ini kipa yang semua yang masuk ke tembok keretapan harus pakai kipa atau topi. Tapi Yahudi ortodoks seperti orang yang di depan ini Bapak Ibu, dia Yahudi ortodoks, dia pakai kipa dan topi hitam. Dan mereka selalu pakai baju hitam Bapak Ibu. Baju hitam selalu, walaupun musim panas, musim dingin selalu mereka pakai jaket warna hitam. Pak Nisim, coba Dan kembali kemeja warna putih. Apa? Coba kembali ke tembok tadi ada mesusa. Di tempat Pak Nisim duduk tadi, Pak Nisim. Ya, oke, ya. Sebentar, Pak, ini mezuzah. Oke, diceritakan tentang mesusa. Oke. Ya, silakan Pak Honi, silakan cerita. Ya, Nisim, ayo. So, mezuzah Bapak Ibu sebentar saya kembali ke ini. Ya, ini mezuzah Bapak Ibu dan ini simbol karena sebelum anak-anak Israel keluar dari Mesir, ya, dan Tuhan atau malaikat bilang kepada mereka dan Nabi Musa juga bilang kepada mereka,
bikin apa itu? Garis darah domba ya di pintu di sebelah kanan, dan malaikat yang dia lihat ada baris darah, dia lewati rumah Yahudi ya, dan lewati atau Passover, karena itu orang Yahudi merayakan Paskah Bapak Ibu. Tapi di dalam mezuzah, di setiap rumah Yahudi ada mezuzah Bapak Ibu, setiap kamar juga ada mezuzah. Tapi yang penting di dalam mezuzah ini Bapak Ibu, di dalamnya ada gulungan kitab suci, ada berapa ayat dari bilangan, ada ulangan pasal 6 yang bilang, jangan lupa apa Tuhan melakukan untuk anak-anak Israel di Mesir, dan apalagi mengajarkan anak-anakmu apa Tuhan melakukan, dan lain Bapak Ibu. So ini yang orang Yahudi waktu mereka masuk rumah ya, khusus orang Yahudi Ortodoks, mereka begini Bapak Ibu. Mereka masuk, mereka pegang ya mezuzah dan cium ya. Mereka pegang dan cium. Itu tradisi Yahudi. Dan waktu mereka keluar dari rumah, mereka keluar dengan kaki sebelah kanan. Kaki kanan, kaki yang pertama yang keluar dari pintu rumah. Artinya akan hari ini akan sukses dan hari yang baik. Karena sebelah kanan di agama Yahudi lebih itu sebelah yang penting Bapak Ibu. Karena itu ya sebelah kanan yamin, bahasa Ibrani yamin ya, dan karena itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya di Danau Galilea, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu ya. Ya, karena sebelah kanan itu sebelah yang lebih penting. Dan lihat ini orang yang mundur ya, tadi lihat ada orang Yahudi yang dia keluar dari tembok ratapan dan dia mundur ya. Dia pakai gigi mundur, giginya mundur. Ya. Ya, Pak Nisim sebetulnya kalau mezuzah boleh dipasang tegak saja, tidak harus miring, atau memang harus miring, Pak? No. Yang penting ada gulungan yang ada di dalam. Iya. Jadi di dalam mezuzah Bapak Ibu itu ada gulungan ayat ini ya yang saya tampilkan di layar dari ulangan 6, ulangan pasal 6 ayat keempat ya, isi dari mezuzah, isi dari tefilin ya, yang tefilin, ini mezuzah di dan talit ya. Ya, dan ini juga semua ada gulungannya di dalam kutipan dari ayat ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang diperintahkan Tuhan untuk bangsa Israel. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, dan tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Makanya ada ini, ada juga di tangan, dan yang terakhir ada di tembok yang Pak Nisim sudah tunjukkan. Coba lagi Mike, gambarnya Mike. Oke. Ya, ini bukan foto saya, Pak. Ini foto Pak Honi. Ini foto Pak Honi semua, tetapi pakai kamera saya, Pak. Bukan yang tadi, yang itu baju orang Yahudi. Ini, Pak Nisim cerita tentang tzitzit. Itu tzitzit atau talit, tzitzit namanya sama Bapak Ibu. Orang Yahudi setiap pagi, doa pagi mereka pakai tzitzit atau talit. Setiap pagi Bapak Ibu doa pagi, mereka harus pakai tzitzit dan tefilin. Tefilin itu yang tadi kita lihat ada satu di kepala dan yang kedua di tangan kiri atau kanan ya. So jubah harus, itu seperti jubah, bukan jubah tapi seperti jubah Bapak Ibu, dan ada 4 tali, sebelah kanan ada 2 dan sebelah kiri ada 2. Dan yang biasa Bapak Ibu, orang Yahudi yang pakai talit setiap hari, tali itu kelihatan, mereka di luar kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena orang yang melihat tali itu Bapak Ibu, dia ingat apa Tuhan melakukan untuk anak-anak Israel. Oke, dan ada versi yang kedua, ada 4 karena selatan, utara, timur, dan barat, artinya orang Yahudi akan datang dari selatan, timur, barat, dan utara ke tanah suci, ke negara Israel, kembali ke Zion.
Tapi yang lebih, ya itu yang percaya. Tapi yang kelihatan karena orang waktu mereka melihat 4 hal itu, mereka ingat apa Tuhan melakukan untuk anak-anak Israel. Ya, talit atau cicit, 2 nama, talit dan cicit. Oke. Ya, ini ya Pak Nisim, kalau di gambar saya tali yang putih ini yang keluar dari bajunya ya. Yes, ya. Ini sekarang karena dingin dan orang pakai apa itu jaket ya, tidak bisa lihat 4 tali itu. Tapi kalau tidak ada hujan, lihat orang pakai kemeja yang putih dan bisa 4 tali kelihatan Bapak Ibu. Ya, ini satu orang lain yang masuk sekarang ke tembok ratapan, tapi karena dia pakai jaket tebal ya, panjang, tidak bisa lihat. Iya, baik. Terima kasih Pak Nisim. Sama-sama. Ya, masih bisa bertanya Pak? Boleh, silakan Pak. Ya, tadi sejarah mengenai masjid yang ada di dalam tembok ratapan itu jalurnya karena menang perang salib atau jalur apa? Mungkin perlu dijelaskan. Yang kedua, bagi bangsa yang Yahudi, apakah mereka tidak makan daging babi atau ada yang makan daging babi? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Nisim. Yang orang Yahudi tidak makan babi Pak, tapi ada banyak orang Yahudi yang makan babi. Maksud saya, lihat kalau orang Yahudi Ortodoks seperti yang ada di sini, atau orang Yahudi bukan Ortodoks yang liberal, mereka tidak makan babi. Tapi itu seperti Pak, apakah semua orang Kristen setiap hari Minggu pergi ke gereja? Bukan. Dan ada yang makan, ada yang tidak makan, tapi di dalam agama Yahudi tidak boleh makan daging babi Bapak Ibu. Pak, oke? Dan yang pertanyaan yang pertama, boleh ulang lagi? Mengenai masjid, kenapa bisa sampai ada masjid Dome of the Rock dan Al-Aqsa di atas kompleks Bait Allah, Pak Nisim? Kenapa Pak? Ulang lagi Pak. Suara Anda putus. Ya, kenapa bisa sampai ada masjid Dome of the Rock dan Al-Aqsa di atas? Bagaimana ceritanya bisa sampai ada masjid di sana? Itu kalau saya mengerti pertanyaan, kenapa tidak boleh orang yang bukan Muslim boleh masuk, tidak boleh masuk ke masjid, atau kenapa ada masjid di situ? Iya, kenapa ada masjid di situ, Pak? Itu karena tahun 70 setelah Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah kedua, ya, ini tempat ini kosong Pak. Dan abad ke-7 pertama kali yang Muslim masuk ke sini abad ke-7 tahun 638 zaman Omar ibn al-Khattab, mereka masuk ke sini. Dan abad ke-7 dan abad ke-8 mereka bangun Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Dapat karena mereka bangun itu ya, karena waktu itu mereka yang kontrol di tempat ini. Zaman dulu abad ke-7 orang Muslim mereka seperti orang perang salib, tentara mereka bagus ya, dan mereka kontrol di tempat ini dari tahun 638. So karena itu mereka bangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Atau Dome of the Rock dulu tahun 691 dibangun oleh Abd al-Malik, dan dan Masjid Al-Aqsa dibangun oleh anaknya Walid tahun 719. Tetapi Pak, ini masih tempat yang paling suci untuk orang Yahudi dan Kristen, dan ya orang Yahudi berdoa untuk Mesias akan datang dan bangun Bait Allah ketiga. Dan kalau bertanya orang Yahudi di sini, orang Yahudi Ortodoks, kapan Mesias akan datang? Jawabnya hari ini dia akan datang. Ya, mereka percaya setiap hari Mesias akan datang. Ya itu, dan orang banyak dari Indonesia bertanya kenapa Israel tidak hancur Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa? Ya itu tidak bisa Pak. Ini hanya karena di agama Yahudi hanya Mesias akan bangun Bait Allah. Orang yang biasa, orang yang tidak bisa, tidak boleh.
Karena itu orang Yahudi mengatakan atau Taurat mengatakan Mashiach ben David, Mesias anak Raja Daud, dia akan bangun bait Allah. Ya, itu complicated Pak, politik di sini susah mengerti. Ini lihat orang yang masuk sekarang, talinya kelihatan ya. Oke, dia sudah jalan ya nanti ya. Ya, oke. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semua. Saya kira sudah jam 8:33 sekarang. Kita 9, Mike. ya sudah jam 9:33 di Manado ya. Oke, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Nisim yang sudah hujan-hujanan membawa kita semua. Mike, ada pertanyaan tuh. Pak Nisim termasuk Yahudi apakah? Ibadahnya apakah di tembok ratapan juga? Pak Nisim. Apa? Ada yang bertanya di chatting. Pak Nisim termasuk... Tunggu sebentar, mikrofon sebentar. Ulang lagi Pak. Pak Nisim termasuk Yahudi apa? Ibadahnya apakah di tembok ratapan juga? Silahkan dijawab. Ya, ibadah semua orang Yahudi bisa ibadah di tembok ratapan atau di sinagoga. Sinagoga itu rumah ibadah Yahudi dan sinagoga ada di mana-mana ya. Dan kalau tembok ratapan ya pasti karena tempat yang paling suci ya untuk orang Yahudi. Ya. Ya, Michael. Oke. Nah, Oke. ini yang orang Yahudi yang ini. Pak Nisim. Iya, Pak Nisim bisa duduk tidak kehujanan ya. Ya, saya duduk di tempat ini di mana orang Yahudi berdoa, lihat. Ini. So bisa duduk, ada meja untuk buku ya. Ini lihat orang yang keluar sekarang sebentar. Sebentar, lihat dia mundur dan bisa lihat talinya, Pak. Ya, talinya, ya terlihat putih talinya, ya. Terlihat ya putih ini. Dia mundur, tapi dia mundur dan pakai WA. Dia WA sama Tuhan mungkin ya. Ya, so ini ya, so doa ibadah Yahudi Pak bisa di sinagoga dan bisa di tembok ratapan. Dan tembok ratapan tempat yang paling suci dan kalau tidak ada COVID Pak, jam segini rame di tembok ratapan. Khusus hari ini hari Kamis karena orang Yahudi merayakan bar mitzvah di tembok ratapan hari Senin dan hari Kamis. Bar mitzvah apa itu orang anak laki-laki Yahudi yang umurnya 13 tahun itu baru pertama kali dia baca kitab Taurat di depan orang dewasa dan setelah itu dia sudah orang dewasa. Dan apa artinya di dalam Taurat Bapak Ibu? Anak laki-laki Yahudi yang sudah merayakan bar mitzvah, yang sudah baca kitab Taurat di depan orang dewasa, dia boleh menikah karena dia sudah dewasa, Pak. Oke, itu zaman dulu bukan sekarang. Sekarang di Israel ya, harus yang minimal 18 tahun ya. Tapi zaman dulu 13 tahun dia sudah boleh menikah. Ya. Ya Pak Lansia lucu ya. Ya. Sudah menikah ya? Sudah menikah. Ya, zaman dulu tahun. Pak, karena dia sudah orang dewasa. Dan dia, tadi saya bicara tentang minyan yang 10 orang. Kalau mau berdoa atau memberkati orang mati, harus 10 orang itu minyan. Dan anak laki-laki Yahudi yang sudah merayakan bar mitzvah, ya, dan dia sudah bisa ikut minyan karena dia sudah dewasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim. Ya. Oke, baik Bapak Ibu.
Program minggu depan, Michael. Iya, oke. Saya lanjut sedikit share screen saya sebelum kita tutup acara kita malam hari ini. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu, saya skip dulu, saya lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, kita merencanakan satu perjalanan bersama dengan Pak Pendeta Honi di bulan September tahun 2021, tanggal 6 sampai 17 September, kita akan pergi di dalam 12 hari perjalanan, dan kita akan mengunjungi kota-kota di negara-negara Mesir, yaitu Kairo, Gunung Sinai, dan Laut Merah. Kemudian Israel, kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali bersama dengan Blessing from the Promised Land, dan kita akan pergi ke kolam Bethesda, tempat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, dan juga kita akan pergi ke Garden Tomb, taman milik Yusuf dari Arimatea, hari Kamis tanggal 4 Februari, jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam, waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Ya, Pak Nisim bisa masuk ke Garden Tomb? Saya akan cek, Pak. Saya nggak tahu buka atau tidak, nanti saya cek dan infokan, oke? Oke, Pak Nisim. Termasuk kolam Bethesda? Ya, kolam Bethesda mungkin bisa, karena gereja Santa Ana yang... Oke, saya cek semua dan infokan. Ya, terima kasih, Pak Nisim. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi yang belum follow YouTube GB Menora Manado ya, silahkan bisa follow di GB Menora Manado dan Instagram di gb.menora, juga channel YouTube kami di Pilgrim Loka dan juga Stella Quarta Official, serta Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto digital, boleh mulai untuk mencetak lagi supaya jangan sampai hilang, rusak, kena virus, hard disknya rusak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan tutup acara kita malam hari ini. Kita mau terima kasih juga kepada Pak Nisim yang sudah dingin-dingin, hujan-hujan menemani kita sampai di tembok selatan dan juga di tembok barat Bait Allah. Terima kasih Pak Nisim. Sama-sama, terima kasih Pak Michael, terima kasih Pendeta Honi, dan terima kasih semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Nanti kalau jalan ke kolam Bethesda jangan lupa membawa kopi. Oke Pak. Kita doa dulu ya, Michael. Ya, silakan. Ya. Pada akhirnya kami mengucap syukur kepada Tuhan, semua berjalan dengan baik, luar biasa. Apa yang sudah kami lakukan pada malam hari ini, kami percaya ada di dalam perkenanan Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk saudara kami, Pak Nisim Atias dari Yerusalem. Tuhan memberkati hidupnya, Lydia istrinya, dan anak-anak mantu cucu. Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Michael Strakwarta, Pak Yongki, Aldo, Arifin, Mira juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini dapat terus menjadi berkat, membawa orang ke tanah perjanjian. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Syukran Pak Nisim. Aldo. Shalom Aldo. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yohana ada yang mau ditanyakan mungkin tadi? Ibu Yohana. Saya tadi cuma sebetulnya mau nanya, tapi kan mic-nya tuh ditutup. Saya cuma mau tanya, itu batu-batu dari tembok keratapan kan cuma disusun begitu saja, tidak memakai semen di antaranya. Nah, apakah tidak pernah itu kemudian ada goncangan sehingga jatuh, rubuh begitu? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Yohana. Oke, jadi Pak Nisim tadi sudah sempat sampaikan kalau batunya memang mereka tidak pakai semen. Disusun begitu saja. Tidak Iya, pakai disusun. semen.
Jadi tidak memakai semen di antaranya. Tidak. Kenapa itu? Karena Raja Herodes mau bangun cepat. Dan dia pintar. Lihat, batu di tembok barat atau tembok ratapan, batu besar, lebar. Ya, dan kalau dari sekarang saya tidak bisa tunggu. Oke, saya coba. Saya masuk sebentar di tembok ratapan dan lihat sebentar. Saya ingat dingin-dingin di sini ingatnya cappuccino. Ya, oke. Ya, ibu yang ini lihat. So, tidak ada semen. Ya, di sini Pak, ini batu yang di bawah dan batu di atas. Di tempat ini tidak ada semen. Karena Raja Herodes mau bangun cepat, tapi dia bikin apa? Lihat batu di sini, batu yang di atas ada beda 2 jari atau 2 santi. Oke? Lihat batu di atas juga ada beda 2 santi. Dan kalau kita turun ke bawah, sampai ke bawah, tembok barat itu seperti tangga batu, ya. Mulai seperti tangga batu, susah. Bisa lihat bedanya, ya. Dan batu di atas juga masuk di dalam 2 santi, di atas 2 santi, 2 santi. Karena itu dia tidak pakai semen. Dan untuk semen, Bapak Ibu, zaman dulu kalau mau semen harus banyak kayu. Dia harus memotong semua pohon di kota Yerusalem untuk api dan proses untuk bikin semen itu proses yang panjang, proses yang susah. Dan karena itu dia bangun seperti ini sistem, hanya Raja Herodes pakai sistem ini, ya. Ada beda 2 jari atau 2 santi dari layer ini sampai ke atas. Dan di atas, lihat, juga ada 2 santi, ya. Itu lebih jelas di dalam terowongan, bisa lihat lebih jelas bagaimana Raja Herodes pakai bangun tembok tanpa semen. Bukan main ya, luar biasa. Ya. Dan Bisa lihat kuat, Ibu ini gitu. semua ya bisa kuat, ini sudah berapa? 2000 lebih. Ya, Kalau makanya dari itu tahun hebat. 19 sebelum Masehi sampai sekarang 2040 tahun, ya. Dan ini semua masih asli, ya. Lihat, batu besar, dan tadi saya sudah bilang batu yang paling kecil di tembok ratapan 2,3 ton. Ya, ini lihat. Luar biasa ya. Ya. Raja Herodes pintar, dia bangun banyak istana di tempat ini, di Tanah Suci, seperti kota Kaisaria, kota Sebastia, Masada, tembok ratapan, ya, banyak dibangun oleh Raja Herodes Agung. Ya, di Alkitab itu ada 3 di tempat hewan. itu apakah tidak pernah ada hujan? Selalu kering. Sekarang nggak ada hujan, Ibu. Sekarang nggak ada hujan. Nggak Ini pernah lihat. ada hujan. Dan Ada. itu Ya. selalu kering. Tidak ada yang lumutan Oh, atau tumbuh-tumbuhan gitu. Tidak ada ya. ini pohon Ibu yang tumbuh-tumbuh ini. Ini pohon-pohon seperti semak-semak yang tumbuh. Kalau lumut, Ya, lumut maksud saya ada. Lumut nggak ada lah. Lumut karena udaranya cenderung kering ya. Jadi tidak begitu, mungkin bisa tumbuh di musim hujan, tetapi kemudian karena kering cepat mungkin hilang lagi dia. Ya. Oke, Mike. Oke, baik. Baik, sekali lagi. Terima kasih Bu Yohana. Ya, terima kasih juga saya pada Pak Michael, Pak Honi, Pak Nisim. Ya, Ya, sama-sama terima Ibu. kasih. Ya. Ya, terima kasih Ibu.
Oke, sekali lagi Pak Nisim, terima kasih banyak sudah Ya, menemani kita sama-sama. malam hari Terima ini. kasih. Ya, terima kasih Pak. Tuhan. Sampai next week ya, Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih sudah bergabung Terima malam kasih, hari Pak. ini. Juga yang di YouTube, terima kasih ya. Bapak Ibu semua yang hadir lewat YouTube channel Pilgrim Loka. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Nisim, buat Pak Honi, dan kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.